boleh juga seperti ini. Yang tidak boleh itu kayak gini. Nah ini lagi, atau kayak ini, Allahu Akbar. Nah itu tidak boleh. Atau kayak gini, Allahu Akbar. Nah ada juga Allahu Akbar, tepat. Dan sebelum kalian nonton video ini, hendaknya subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis guys. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabis shalah. Ini pada menyatakan ialah pasal atau bab fi adabis shalah, yaitu tentang sembahyang. Bagaimana adab sembahyang atau sholat. Nah, apabila selesai engkau bersuci daripada hadas, sampai yaitu engkau membersihkan yaitu hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci daripada najis pada badan dan pada pakaian dan pada tempat. Nah, kita dianjurkan ialah setelah kita bersuci atau mandi, maka hendaknya kita membersihkan apabila ada hadas besar dan apabila ada hadas kecil. Di situ kita membersihkan ialah tempat itu karena ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkanlah kita ialah membersihkan terutama di badan kita. Jikalau ada yang kotor di tangan maka dibersihkan. Jikalau ada kotor di batis atau di baju, di pakaian, di tempat, maka ujar sidin dari Datu Abdul Somad atau Datu Sanggul, maka hendaklah jasidin dibersihkan dahulu. Nah, bahasa Banjar Kalimantan ialah dibersihkan dahulu. Nah, kalau bahasa Indonesianya ialah dibersihkan. Nah, di tempat-tempatnya, karena kita menghadap yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bawa minum dulu sahabatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selesai pula yaitu daripada menutup aurat. Nah, selesai setelah itu kita ialah menutup aurat yang diantara yaitu pusat dan lutut. Inilah aurat pada laki-laki, di antara pusat dan lutut. Di pusat, di sini lutut. Nah, di sini pusat, di sini adalah pusat, dan ini lutut. Maka di setelah lutut dan pusat sampai ujung kaki itu adalah aurat dari
laki-laki. Dan pada perempuan yang yaitu seorang perempuan itu tadi, adapun aurat perempuan yang merdeka, yaitu orang yang sudah akhir balik, nah itu merdeka, maka yaitu sekalian tubuhnya, melainkan yaitu mukanya dan dua tapak tangan dan belakang tangan hingga pergelangan. Nah dari ujung kepala sampai ujung kaki, nah itu adalah aurat perempuan, kecuali yang bisa dilihat adalah dari telapak tangan. Dan ada pula yang mengatakan kalau kita bercadar itu boleh, ada yang mengatakan itu diwajibkan, tetapi sepalih ulama diantaranya adalah banyak yang ikhtilaf di situ. Jadi ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Nah demikian itu. Dan kemudian ada yang ingin memakai cadar pun tidak apa-apa, ada yang tidak memakai cadar pun tidak apa-apa. Nah seperti itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Perempuan itu ialah sebagaimana, yaitu dari ujung atas rambut sampai ujung kaki itulah aurat dari wanita. Jikalau aurat dari perempuan itu laki-laki sampai dari atas kan, sampai pusat sampai lutut, nah itu aurat dari laki-laki, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Karena kita menghadap Allah ialah harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak ada hadas, dalam keadaan berwudu. Nah itu karena kita menghadap Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kemudian maka berhadap olehmu akan kiblat pada hal berdiri betul, dan renggangkan antara kedua kakimu sekira-kiranya sejengkal satu kilan dua. Nah satu kilannya artinya sejengkal, satu dan dua. Ada yang lebar kayak gini, nah jangan sampai lebar dua kayak ini. Nah itu iya. Kita lalu kelebar nanti mengganggu orang di sekitarnya. Nah lebih bagus jadi sejengkal aja, satu kilan dan sebelahnya di sini. Nah itu adalah cara sholat yang tepat dan yang benar. Dan baca olehmu yaitu Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya, seperti yaitu sampai engkau terpelihara daripada waswas syaitan. Nah sebelum kita hendak melakukan sholat, yaitu hendaknya ujar sidin kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Menghilangkan daripada waswas dari syaitan itu tadi. Maka setelah itu baru kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Misalkan sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tangannya boleh seperti ini atau boleh juga seperti ini. Yang tidak boleh itu kayak gini. Nah dulu. Atau kayak ini, Allahu Akbar. Nah itu tidak boleh. Atau kayak gini, Allahu Akbar. Nah ada juga Allahu Akbar, tepat dan pas karena mengenai adalah hati dan dada. Karena almarhum guru Zaini atau guru sekumpul mengatakan, kata beliau seperti ini, karena mengunci akan hati kita, yaitu tidak memikirkan dunia lagi. Dan kosongkan hatimu, yaitu daripada segala pekerjaan dunia. Nah Ujar sidin jasa Abdul Somad atau Datuk Lampen, kosongkan hati kita, jangan ada
di situ ialah memikirkan dunia di saat sembahyang itu tadi. Nah, dan engkau tinggalkan yaitu dengan mata hatimu, yaitu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Nah, berpikir kita di hati kita seolah-olah kita ialah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ta'ala tidak menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hatinya serta menghinakan akan dirinya. Nah, hadir dan menghinakan akan dirinya, tidak ada di hati kita ingin itu dan ini di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hilang. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, matiku, semuaan hanya aku serahkan kepada yaitu Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Rabbul Alamin. Karena aku lillahi ta'ala usolli, contoh fardal juhur, usolli fardal juhuri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblah, jadi imaman, jadi makmuman sendirian adaan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita melupakan daripada lillahi ta'ala, harus kita buat ialah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat karena Allah, ingin mencari duit karena Allah, pergi menuntut ilmu karena Allah, berjalan-jalan kemana yaitu niatnya hendaklah karena Allah, memakai pakaian, memakai baju dan lain sebagainya, bismillahirrahmanirrahim, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang zalim kepadaku, dan aku hanyalah untuk berpegang diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hadir hati serta Allah ta'ala, maka ujub olehmu iqamah. Nah, itu wajib. Yaitu jangan dan menghilangkan di sini itu wajib dan di sini wajib di apa dihilangkan. Nah, ada ujub, ada riyanya dihilangkan karena kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu maka berniatlah engkau akan sembahyang, maka hendaklah engkau sertakan niat itu daripada permulaan Allah hingga akbar. Nah, setelah Allah, Allahu akbar, aku berniat sembahyang zuhur lillahi ta'ala. Berniat kan hendak sembahyang zuhur, misalkan hendak sembahyang asar atau sembahyang maghrib, sembahyang isya, diniatakan dahulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akbar tadi di dalam hati Ijazidin di dalam karangan kitab yaitu Abdus Samad. Dan sunat engkau yaitu katakan kedua tanganmu atau angkatkan yaitu kedua tanganmu itu serta permulaan takbir hingga ihramnya tadi, Allahu akbar, takbir Allahu akbar hingga betul sampai di sini kita meletakkan niat kita aja yaitu ingin sembahyang. Maka mau ya misalkan Allahu akbar, ya aku hendak berjalan, Allahu akbar, aku hendak hendaknya kita dianjurkan ialah selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jari keduanya tanganmu itu dengan nah seperti ini ya Sidin. Nah, dengan jari dan telingamu itu Allahu akbar kayak ini, habis itu sini menyampaikan ke sini di situ jarinya Allahu akbar, karena ada Imam Syafi'i itu seperti ini Sidin. Allah 5, karena 5 ini ya Allah, nah ulun kada bisa apa-apa, nah ulun hanya kembali ialah ulun menuju perintah engkau yaitu salat Allahu akbar. Kalau nggak kayak gini, nah jangan kayak ini atau kayak ini, jangan dia itu. Tidak,
boleh menyalahi aturan daripada sembahyang tadi. Dan berbetulan, yaitu ibu jari kedua tanganmu itu dengan telingamu. Nah, berbetulan. Allahu Akbar. Nah, ini Allah, jangan Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh ya. Allah, itu Allahu Akbar. Nah, seperti itu berbetulan, yaitu telingamu yang di bawah. Nah, ini bentuk kayak gini. Nah, untuk menyamakan seperti itu. Dan setelah itu maka engkau turunkan akan kedua tanganmu tadi, dan setelah itu maka angkatlah olehmu, yaitu kedua tanganmu kepada dadamu. Maksudnya yaitu di atas pusat dan di bawah dada. Nah, di atas pusat dan di bawah dada. Allahu Akbar. Di atas pusat, ini atas di pusat, ini dada. Nah, pas tepat di sini. Nah, seperti ini. Dan serta taruhkan, yaitu tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tangan kirimu yang kiri. Dan setelah itu maka hendaklah kita membaca setelah Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Nah, sampai seterusnya sahabat. Kemudian bacalah lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Atau kalau bisa a'udzubillah langsung. Di sini ada a'udzubillah, tapi kita sering mengadakan di masjid-masjid itu tidak ada a'udzubillah, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian sahabat, ini saja yang bisa saya sampaikan, dan banyak lagi, ada yang sepalihnya yang banyak. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan kita bisa menerangkan kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan dari kita, dan mudah-mudahan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya, dan selalu kita memberikan manfaat-manfaat kepada orang-orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat yang baru bergabung, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, share, bagikan kepada teman-temannya. Dan setelah di share, maka mudah-mudahan itu bagi sahabat ialah amal jariah sahabat, dan amal jariah sahabat hingga akhir hayat sahabat, dan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu amal yang telah sahabat lakukan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam taufik dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Aku minkum, mohon maaf minta ridho dunia akhirat, wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.